Bu Ijah cuma jual bubur keliling, tapi satu pertanyaan petugas sensus membuatnya takut kehilangan seluruh penghasilannya. Pagi itu Bu Ijah yang usianya sudah menginjak 65 tahun kembali mendorong gerobak bubur kelilingnya menyusuri ganggang sempit. Langkahnya pelan, tetapi semangatnya tak pernah surut. Dari subuh hingga menjelang siang, dia berharap mangkok demi mangkok bubur habis terjual agar bisa membeli beras, telur, dan sedikit obat untuk persediaan. Baginya setiap lembar uang yang masuk bukan sekedar keuntungan, melainkan nafas untuk bertahan hidup. Dia bukan pengusaha besar, bukan pemilik toko, hanya pedagang kecil yang percaya bahwa rezeki akan datang selama mau bekerja keras. Kalau kamu suka kisah nyata yang mengangkat isu-isu hangat, isu-isu pemerintah, dan penuh pelajaran tentang keuangan, usaha kecil, hutang, dan cara mengambil keputusan yang bijak, dan disajikan dengan sudut pandang yang berbeda, klik subscribe dan nyalakan lonceng di channel Titik Balik Indonesia. Saat Bu Ijah sedang duduk di bawah pohon sambil menghitung hasil jualan yang belum seberapa, dua orang berompi datang menghampiri. Salah satunya memperlihatkan kartu identitas dan berkata, "Selamat pagi Bu, kami dari petugas sensus ekonomi. Kami ingin mendata usaha Ibu, hanya beberapa menit saja kok Bu." Mendengar kata didata, tangan Bu Ijah spontan menutup rapat tas kecil tempat dia menyimpan uang hasil jualan. Wajahnya berubah tegang. "Loh, saya kan cuma jual bubur keliling nak. Memangnya usaha kecil seperti saya juga harus didata? Jangan-jangan habis ini saya disuruh bayar pajak atau ada biaya lain nak?" Tanyanya dengan suara pelan namun penuh kekhawatiran. Petugas itu mencoba tersenyum, tetapi karena masih harus mengejar banyak responden di hari itu, penjelasannya terdengar singkat. Sementara di kepala Bu Ijah, berbagai cerita yang beredar di kampung mulai bermunculan. Ada yang bilang setelah didata pajaknya naik, ada yang bilang bantuan bisa dihentikan, bahkan ada yang mengaku data pribadi bisa dipakai untuk hal-hal yang tidak diketahui. Entah mana yang benar, entah mana yang hanya kabar dari mulut ke mulut. Yang jelas rasa takut sudah lebih dulu memenuhi hati Bu Ijah. Dan pagi itu sebuah pendataan sederhana berubah menjadi awal dari kebingungan yang akan mengubah cara pandangnya terhadap kepercayaan, keuangan, dan pentingnya mencari informasi yang benar. Keesokan paginya petugas sensus kembali datang ketika Bu Ijah baru saja selesai melayani pelanggan terakhir. Kali ini mereka mulai membuka formulir dan mengajukan beberapa pertanyaan. "Sejak kapan Ibu berjualan bubur? Rata-rata sehari dapat berapa pembeli Bu? Kira-kira omsetnya berapa ya Bu?" Pertanyaan demi pertanyaan membuat Bu Ijah semakin gelisah. Baginya uang hasil jualan adalah urusan keluarga, bukan sesuatu yang biasa diceritakan kepada orang yang baru dikenal apalagi. Dia menghela napas panjang sambil menggenggam ujung celemeknya. "Maaf ya nak, kenapa sampai harus tahu penghasilan saya nak? Memangnya untuk apa?" Salah seorang petugas menjawab singkat, "Ini memang bagian dari pendataan Bu. Semua pelaku usaha ditanya hal yang sama, bahkan semua keluarga Bu." Jawabannya tidak salah, tetapi terdengar terlalu kaku. Bu Ijah justru semakin curiga. Dalam benaknya muncul berbagai kemungkinan buruk. Kalau saya jawab jujur, apa nanti pajak saya naik? Apa bantuan saya dihentikan? Apa data ini bisa dilihat orang lain juga? Tanyanya bertubi-tubi. Petugas itu tampak mulai kehabisan waktu. "Data ini hanya untuk keperluan statistik Bu.
Jawabnya singkat sambil sesekali melihat formulir di tangannya. Suasana mendadak menjadi canggung. Bu Ijah merasa pertanyaannya tidak benar-benar dijawab, sementara petugas merasa sudah memberikan penjelasan yang diperlukan. Padahal persoalan sebenarnya bukan terletak pada formulir atau data usaha, melainkan pada rasa percaya yang belum terbangun. Ketika komunikasi kehilangan empati, pertanyaan yang sebenarnya biasa-biasa saja bisa terasa seperti ancaman. Dan saat itulah Bu Ijah mulai berpikir, mungkin menolak menjawab adalah pilihan paling aman untuk melindungi hasil jerih payahnya selama puluhan tahun berjualan bubur. Belum sempat Bu Ijah mengambil keputusan, beberapa tetangga yang melihat kedatangan petugas mulai ikut berkomentar. Seorang bapak berbisik, "Bu, hati-hati. Katanya kalau sudah didata nanti pajak datang. Jangan dibuka semuanya, Bu." Ibu yang lain menimpali, "Kemarin tetangga desa sebelah juga didatangi. Siapa tahu habis ini usaha kecil seperti kita malah dipersulit." Kalimat-kalimat itu membuat wajah Bu Ijah semakin pucat. Rumor yang belum tentu benar perlahan terdengar lebih meyakinkan daripada penjelasan singkat yang baru saja ia dengar. Petugas mencoba menenangkan keadaan. "Bapak, Ibu, kami hanya menjalankan pendataan. Data responden dijaga kerahasiaannya dan digunakan sebagai gambaran kondisi ekonomi secara umum." Namun ucapan itu tenggelam di tengah bisik-bisik warga yang semakin ramai. Bu Ijah akhirnya berkata lirih, "Maaf ya Nak, saya belum berani menjawab. Saya takut salah. Saya cuma orang kecil, Nak. Jangan sampai gara-gara ini saya malah susah mencari makan." Petugas hanya mengangguk pelan. Dia sadar memaksanya bukanlah jalan keluar. Saat petugas melangkah pergi, Bu Ijah memandangi gerobak buburnya dengan hati yang tidak tenang. Dia mulai bertanya dalam hati, apakah rasa takutnya benar-benar berdasarkan fakta atau hanya karena terlalu banyak mendengar cerita tanpa pernah mencari kebenarannya. Di sisi lain, petugas itu juga pulang dengan perasaan kecewa. Dia baru menyadari bahwa mengejar target pendataan memang penting, tetapi membangun kepercayaan masyarakat jauh lebih penting. Tanpa kepercayaan, formulir hanyalah selembar kertas yang sulit diisi, dan tanpa komunikasi yang baik, niat baik pun bisa disalahpahami. Malam harinya, cucu Bu Ijah yang baru pulang bekerja melihat neneknya termenung di teras sambil menghitung uang hasil jualan. "Nek, kok dari tadi melamun?" tanyanya. Bu Ijah lalu menceritakan semua yang terjadi, mulai dari kedatangan petugas, pertanyaan tentang usaha, hingga rasa takut kalau suatu hari dia harus membayar pajak yang tidak sanggup dia tanggung. Sang cucu mendengarkan tanpa memotong pembicaraan. Dia tahu yang sedang dihadapi neneknya bukan sekedar pendataan, melainkan ketakutan akibat informasi yang simpang siur. "Kalau begitu kita cari tahu dulu dari sumber resminya, Nek. Jangan langsung percaya cerita orang," ujar sang cucu sambil membuka ponselnya. Dia membaca penjelasan mengenai sensus ekonomi dan menerangkannya dengan bahasa sederhana. "Nek, sensus itu untuk mengetahui gambaran kondisi usaha masyarakat. Data kita atau data yang diminta itu dijaga kerahasiaannya, Nek. Kalau ada pertanyaan yang membuat nenek belum paham, nenek juga berhak meminta penjelasan kepada petugas sebelum menjawab." Bu Ijah mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya dia merasa ada yang menjelaskan tanpa membuatnya merasa bodoh atau dihakimi.
Keesokan paginya terjadi sesuatu yang tidak disangka. Petugas yang datang ternyata bukan orang yang kemarin. Begitu tiba, dia lebih dulu menyapa dengan ramah, membantu memindahkan bangku, lalu membeli semangkuk bubur sebelum mulai bertanya. "Bu, saya tahu ibu mungkin masih ragu. Tidak apa-apa kalau ada yang ingin ditanyakan dulu, Bu. Saya akan jelaskan sebisa saya." Bu Ijah tersenyum tipis. Saat itulah dia sadar, terkadang yang membuat orang bersedia membuka pintu bukan karena formulirnya berubah, melainkan karena cara seseorang mengetuk pintu dengan hormat dan penuh empati. Itulah titik balik yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Pendataan hari itu akhirnya selesai tanpa perdebatan. Bu Ijah menjawab setiap pertanyaan sesuai yang dia ketahui. Sementara petugas memastikan setiap informasi dipahami terlebih dahulu sebelum dicatat. Sebelum pamit, petugas berkata, "Terima kasih ya Bu, jawaban Ibu sangat berarti untuk memberikan gambaran kondisi usaha kecil di Indonesia." Bu Ijah hanya tersenyum. Dia sadar, ternyata bertanya ketika belum paham jauh lebih baik daripada menolak karena rasa takut. Dalam perjalanan mendorong gerobak buburnya, Bu Ijah merenung. Ia tidak tiba-tiba menjadi kaya setelah mengikuti sensus. Penghasilannya juga tidak langsung bertambah. Namun dia memperoleh sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu keberanian untuk membedakan antara fakta atau rumor. Dia juga memahami bahwa masyarakat berhak menjaga data pribadinya, tetapi petugas sensus pun berhak mendapat kesempatan untuk menjelaskan tujuan pendataan dengan baik. Kepercayaan tidak lahir dari paksaan, melainkan dari komunikasi yang jujur, sopan, dan saling menghargai. Titik balik bukanlah ketika Bu Ijah selesai mengisi formulir sensus. Titik balik terjadi saat dia berhenti mengambil keputusan berdasarkan ketakutan, lalu mulai mencari informasi yang benar sebelum percaya pada kabar yang beredar. Dalam urusan keuangan, usaha, pajak, maupun kehidupan, keputusan yang paling mahal seringkali bukan karena kita kekurangan uang, tapi karena kita bertindak berdasarkan prasangka. Maka sebelum menolak, sebelum marah, dan sebelum menyebarkan cerita yang belum tentu benar, luangkanlah waktu untuk memahami. Karena pengetahuan yang benar selalu lebih berharga daripada 1000 rumor. Kalau kamu setuju bahwa komunikasi dan saling percaya adalah kunci kemajuan, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe ke Titik Balik untuk kisah-kisah inspiratif, kisah-kisah tentang isu hangat yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari dengan cara yang berbeda.